Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Prima Gustianti M. Hum sebagai dosen pembimbing 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan Bapak Ishak Nuryadin MPD sebagai dosen pembimbing 2 mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angel Nasaya Zunka, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18010253117. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan riset saya yang berjudul Pengaruh Model Blended Learning terhadap Transformasi Literasi Digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padurenan 2. Pada laporan riset saya terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 kajian teoritis, dan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Terdapat 4 keterampilan yang dibutuhkan untuk generasi abad ke-21, yakni dikenal sebagai 4C. Yang pertama, creativity and innovation, kedua, critical thinking and problem solving, ketiga, communication, dan yang keempat, collaboration. Dalam arti lain, pembelajaran dengan keterampilan abad 21 ini, guru harus memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Namun, maraknya fenomena-fenomena yang muncul dalam abad 21 ini, hanya sebagian kecil guru yang memanfaatkan ponsel sebagai media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, anak usia sekolah, mulai sekolah dasar, mereka menggunakan teknologi hanya sekedar sebagai media bermain. Para siswa belum memperdayakan sisi positif lainnya untuk menjadikan kebutuhan di kalangan pelajar, khususnya siswa SD. Untuk itu, guru dapat menciptakan model pembelajaran blended learning yang dimana model ini dapat menjadi solusi dari pembelajaran online. Sehingga, dalam pengamatan yang terjadi pada fenomena tersebut, peneliti ingin mengajak para guru, khususnya guru sekolah dasar, untuk merancang pembelajaran model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, sehingga nantinya dapat menjadi acuan untuk memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membaca peserta didik di SDN Padurenan 2 kurang optimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemberdayaan kemajuan teknologi dan informatika terkait literasi digital di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, penggunaan model blended learning berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap transformasi literasi digital untuk kelas 5 di SDN Padurenan 2. Yang keempat, pengaruh model blended learning untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap transformasi literasi digital kelas 5 di SDN Padurenan 2. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam hal ini, peneliti membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti pada bahasan penelitian, yaitu pengaruh model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padurenan 2. Model blended learning terhadap transformasi literasi digital dibatasi dengan materi dan sumber belajar yang digunakan guru dalam proses belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan yaitu apakah ada pengaruh model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padurenan 2. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu terutama untuk dunia pendidikan melalui pembelajaran blended learning dalam transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Yang kedua, manfaat empirik terbagi menjadi 5. Yang pertama, bagi pendidik, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah model pembelajaran blended learning dalam literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan mengembangkan kemajuan teknologi. Yang kedua, bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan semangat dalam memahami, mengakses, dan memakai media digital secara cerdas menggunakan bermacam-macam kegiatan seperti berbicara, menulis, menyimak, dan membaca yang merupakan makna dari literasi itu sendiri melalui pembelajaran blended learning. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat merancang dan melakukan gerakan literasi digital dan dikemas dalam sebuah pembelajaran blended learning sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dalam aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Yang keempat, bagi kampus, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau dari pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjut mengenai penggunaan model pembelajaran blended learning yang dapat meningkatkan kemampuan membaca terhadap kemajuan teknologi dalam literasi digital. Yang kelima, bagi masyarakat umum, literasi digital ini diharapkan untuk mengajarkan kepada masyarakat dalam penguasaan teknologi dan komunikasi atau jaringan internet secara bijak dan kreatif di dunia pendidikan dalam menemukan, menilai, menggunakan, dan mengelola informasi. Selanjutnya, bab 2 deskripsi teoritis. Yang pertama, adanya hakikat kemampuan membaca. Kemampuan atau ability merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut H.G. Tarigan 2008, mendefinisikan pengertian membaca adalah sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua, blended learning. Graham 2006 mendefinisikan blended learning sebagai kombinasi dari dua model pendidikan yang berbeda. Yang pertama, pembelajaran tradisional tatap muka face-to-face learning dan pembelajaran jarak jauh distance learning. Sehingga blended learning juga dapat didefinisikan sebagai mengintegrasian pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran elektronik atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perbedaan teori-teori pembelajaran. Selanjutnya, transformasi literasi digital. Transformasi merupakan perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Menurut Glitzer 1997 dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang pertama, T. Panambayan 2020 dengan judul penelitian penerapan program pengajaran dengan model blended learning pada sekolah dasar di kota rantau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu dengan penggunaan model blended learning. Namun pendekatan penelitian yang digunakan T. Panambayan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua, Siti Masito dengan topik blended learning berwawasan literasi digital, suatu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun generasi emas 2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya aspek yang berbeda pada penelitian ini, terletak pada variabel Y, yaitu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan pada penelitian ini, variabel Y yang digunakan yaitu upaya meningkatkan kemampuan membaca. Aspek yang terkait dalam kajian penelitian adalah penggunaan model blended learning sebagai upaya peningkatan budaya literasi, khususnya terhadap siswa sekolah dasar. Adapun kerangka berpikir dari penelitian dan pengembangan model pembelajaran blended learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
aspek kondisi awal dengan rangkaian tindakan menggunakan model pembelajaran konvensional. Lalu, aspek tindakan dengan rangkaian tindakan menggunakan model pembelajaran blended learning. Selanjutnya, aspek kondisi akhir dengan rangkaian tindakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada hasil belajar siswa menggunakan model blended learning. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah hipotesa nihil H0, tidak ada pengaruh yang signifikan model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padorenan 2. Kemudian, hipotesa alternatif H1, adanya pengaruh yang signifikan model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padorenan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian laporan riset saya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padorenan 2. Kemudian, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Padorenan 2 yang berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 29 RT3 RW 1, Kelurahan Padorenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, tahap persiapan yang dimulai dengan pembuatan proposal dimulai dari bulan November 2020 sampai penyusunan laporan direncanakan akan berakhir pada bulan Februari 2021. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimental dengan menggunakan analisis data kuantitatif, sehingga verifikasi hasilnya diperoleh dengan membandingkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol non-eksperimen dengan rumus yang sudah tertera dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 di SDN Padorenan 2 Bekasi yang terdaftar sebagai peserta pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya terdapat sampel. Sampel dipilih secara acak yaitu 2 dari 3 kelas. Sampel yang terpilih yaitu kelas 5A dan 5B dengan jumlah masing-masing 32 dan 30 siswa. Kemudian dilakukan pengacakan lagi untuk menentukan perlakuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelas, sehingga diperoleh kelas 5A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol, seperti yang sudah tertera pada tabel dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya terdapat teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling random, yaitu teknik sampling cluster sampling. Selanjutnya terdapat ukuran sampel. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 62 sampel. Penelitian ini menggunakan sampel melebihi batas minimum sampel karena semakin besar sampel dan besarnya populasi yang digunakan maka semakin baik. Rancangan perlakuan. Yang pertama, materi pelajaran. Penguatan peran bahasa Indonesia dilakukan secara utuh melalui penggabungan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Aspek membaca pada kelas 5 kompetensi dasar yaitu terdapat A. Memahami informasi yang didapat dari teks tulis. Kegiatan membaca yang memiliki indikator untuk menguraikan informasi pemahaman yang dibaca dengan teks bacaan berikut yang berjudul Pesona Tanah Toraja. Selanjutnya, materi pelajaran yang kedua yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Media cetak merupakan bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi seperti buku, teks, buku pelajaran, modul, majalah, poster, pamflet, dan surat kabar. Dengan kegiatan pembelajaran yang memiliki indikator untuk menentukan hal-hal yang penting dalam iklan media cetak. Selanjutnya, dalam rancangan perlakuan terdapat strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan model blended learning terhadap transformasi literasi digital
di mana pemberian model pembelajaran blended learning terhadap transformasi literasi digital pada setiap pokok bahasan diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami materi serta membuat siswa menjadi lebih aktif. Teknik pengumpulan data dengan instrumen variabel terikat yang terbagi menjadi dua. A. Definisi konseptual dan B. Definisi operasional. Yang pertama, definisi konseptual yaitu kemampuan membaca menjadi tolak ukur kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan siswa untuk memahami gagasan-gagasan dan lambang atau bunyi bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca, agar dapat merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. B. Definisi operasional. Di sini terdapat tabel indikator kemampuan membaca ranah kognitif, yaitu yang pertama, aspek ingatan. Dengan pencapaian indikator kemampuan, mengukur ingatan tentang suatu hal atau fakta faktual. Yang kedua, aspek pemahaman. Dengan pencapaian indikator kemampuan, mengukur tentang adanya hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta dan konsep. Yang ketiga, aspek aplikasi. Dengan pencapaian indikator kemampuan, mengukur kemampuan siswa memilih dan mempergunakan suatu abstraksi tertentu dalam situasi yang baru. Jenis instrumen. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis berbentuk esai dengan pokok bahasan pembelajaran, yaitu pada materi cerita pendek dan paparan iklan dari media cetak. Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan sebagaimana yang sudah tertera pada tabel dalam PowerPoint. A. Kemampuan dasar, memahami informasi yang didapat dari teks tulis dengan materi, menyajikan teks bacaan berjudul Pesona Tanah Toraja dengan indikator soal, menguraikan informasi pemahaman tentang adat istiadat melalui bentuk soal esai dan level kognitif C2. B. Kemampuan dasar menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan materi, menyajikan iklan media cetak dengan indikator soal, menentukan hal-hal yang penting dalam iklan media cetak, dan bentuk soal esai dengan level kognitif C3. 2. Instrumen variabel bebas terbagi menjadi dua, yaitu pertama definisi konseptual dan kedua definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konseptual terlebih dahulu. Yang pertama, blended learning. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajaran ini dapat diterapkan pada mata pelajaran apapun, termasuk mata pembelajaran bahasa Indonesia, yang salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dengan adanya transformasi literasi digital. Yang kedua, literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari, menemukan, menilai, dan mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan dari berbagai sumber digital. Literasi digital mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien. Selanjutnya, B. Definisi operasional. Yang pertama, blended learning. Dalam penerapannya, pembelajaran ini mengurangi pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Tujuan pembelajaran blended adalah membuat siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka konvensional yang berlangsung secara nyata di tempat yang sama, yakni di ruang kelas. Selanjutnya, definisi operasional literasi digital. Literasi digital pada transformasi teknologi saat ini dapat dijadikan sebagai kemampuan membaca dalam mengidentifikasikan kebutuhan akan informasi dalam dunia maya. Literasi digital juga berkaitan dengan menelusuri dan mengkritisi informasi. Teknik analisis data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama deskripsi data, 2 uji normalitas, 3 uji homogenitas, dan yang keempat pengujian hipotesis. Yang pertama, deskripsi data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah skor tes kemampuan membaca peserta didik pada pokok bahasan penyajian data.
Yang kedua, uji normalitas yang digunakan sebagai prasyarat untuk mengetahui normal atau tidak normalnya distribusi data dari sampel tersebut. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut. H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Dengan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint berikut ini. Yang ketiga, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk pengujian kesamaan varians untuk dua populasi. Untuk menguji langkahnya, yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai F dengan rumus Fisher, F sama dengan SB kuadrat per SK kuadrat sebagaimana yang sudah tertera pada PowerPoint tersebut. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel, yaitu variabel kontrol dan variabel eksperimen. Pengujian dilakukan dengan uji pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Adapun rumus yang digunakan untuk kebenaran hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang terakhir, hipotesis statistika. Uji hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang ditetapkan memang benar atau tidak. Maksudnya, apakah terdapat pengaruh pemberian model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka dilakukan uji satu pihak dengan rumus hipotesis H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padurenan 2. Sedangkan H1 yaitu adanya pengaruh yang signifikan model blended learning terhadap transformasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Padurenan 2. Sekian pemaparan laporan riset saya yang berjudul Pengaruh Model Blended Learning terhadap Transformasi Literasi Digital untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SD Padurenan 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang menyimak video ini. Banyaknya kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam presentasi kali ini, semoga dapat dimaklumi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.